Halo semuanya, selamat datang di segmen 5 detik jawab TOEFL. Saya tekankan bahwa segmen ini bukan cuma clickbait, jadi teman-teman akan benar-benar bisa menjawab soal TOEFL dalam waktu 5 detik kalau teman-teman memahami materinya. Nah, di sini ada salah satu contoh soal TOEFL ya. Di sini teman-teman melihat ada 4 kata yang digarisbawahin. Ada kata right, ada stored, ada who, ada rapidly. Tugasnya teman-teman adalah cari tahu kira-kira di antara 4 kata itu mana yang salah atau mana yang error ya. Oke, saya kasih waktu teman-teman 5 detik. Silahkan coba teman-teman jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita coba bahas soalnya. Nah, teman-teman, soal yang sebelumnya teman-teman udah coba jawab, itu akan teman-teman jawab dengan mudah kalau teman-teman itu paham dengan materi ini, gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus paham dengan bedanya apa sih who, whom, sama which, bedanya ya. Jadi teman-teman pada dasarnya ini kalau misalnya di dalam soal TOEFL ya, perbedaan yang paling penting banget dalam teman-teman itu mengerjakan soal TOEFL, intinya teman-teman harus tahu bahwa ketika teman-teman bertemu dengan kata who atau whom ya, mereka itu selalu jatuh setelah kata benda bermakna manusia. Artinya ketika teman-teman bertemu dengan who atau whom, pastikan dulu tuh kata benda sebelumnya itu harus kata benda yang bermakna manusia. Nah, sedangkan kalau which itu sebaliknya. Kalau who atau whom itu yang bermakna manusia, tapi kalau which itu dia yang bukan manusia. Nah, di sini teman-teman contoh kata benda yang bermakna manusia itu ya contohnya misalnya di sini ada kata musician ya, berarti musician itu ya artinya musisi. Kalau yang bukan manusianya, berarti di sini contohnya ada music ya. Berarti music itu kan bukan orang ya, tapi music itu bidangnya atau sesuatu yang ditekuninya ya, sesuatu yang ditekuni oleh musician. Nah, teman-teman, sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu ada ciri-cirinya. Ketika misalnya sebuah kata benda itu apakah dia bermakna manusia atau bukan bermakna manusia. Jadi sebenarnya ada ciri-cirinya, itu akan kita bahas di video yang lain ya. Teman-teman bisa cek linknya di deskripsi. Oke, nah jadi intinya saya balik lagi teman-teman. Intinya who atau whom itu kata benda sebelumnya itu harus kata benda yang bermakna manusia. Kalau which itu berarti dia yang bukan bermakna manusia. Nah, kita coba lihat contoh ya. Di sini ada beberapa kalimat ya. Di sini saya buat ada 4 kalimat. Contoh yang pertama, several scientists who attend the ceremony are from Indonesia. Nah, berarti di sini kita bisa menemukan kata who dan kata benda sebelumnya di sini ada kata scientist ya. Jadi scientist itu kan dia bermakna manusia, gitu, ilmuwan kalau misalnya bahasa Indonesianya. Nah, di sini ada contoh yang kedua, Andre is the local musician whom the girls adore. Nah, di sini ada kata whom, berarti sebelumnya kata benda bermakna manusia. Nah, di sini ada kata musician ya, berarti musician itu kan berarti artinya musisi. Nah, terus yang ketiga, di sini ada the kind of music which I like is unusual. Nah, kata which berarti kata benda sebelumnya bukan bermakna manusia. Nah, di sini ada kata music. Contoh yang terakhir, di sini ada songs which can make people cry are usually popular. Berarti di sini teman-teman kata which sebelumnya kata songs ya. Jadi di sini kita lihat kata who, whom ya dan kata which itu teman-teman sebelumnya harus selalu sesuai. Jadi tipsnya ketika teman-teman mengerjakan soal TOEFL, setiap kali teman-teman itu bertemu dengan kata who, whom, atau which ya di dalam soal TOEFL, pastikan kata benda sebelumnya itu harus sesuai ya, seperti yang sebelumnya udah kita bahas. Kalau which itu bukan manusia, kalau who sama whom ya itu berarti dia manusia. Oke. Nah, kita coba bahas soal yang tadi ya teman-teman ya. Ini tadi teman-teman sudah coba jawab soalnya. Nah, sekarang kita coba bahas. Karena tadi kita sudah bahas bedanya who, whom, sama which. Artinya kita bisa langsung fokus kepada jawaban yang C ya, teman-teman ya. Nah, di sini yang C ini ada kata who yang digaris bawahin. Nah, berarti kita coba lihat kata benda sebelumnya. Teman-teman harus ingat kata benda sebelumnya itu ya artinya berarti di sini yang tepat sebelumnya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini sebelum kata who itu ada kata place. Nah, a place lebih tepatnya di sini. Kalau a place itu kan artinya tempat ya, teman-teman ya. Berarti kalau tempat
sudah jelas dia bukan bermakna manusia. Artinya kurang tepat ya. Jadi di sini karena place itu dia bukan manusia, berarti kurang tepat kalau misalnya kita pakai who, teman-teman. Berarti kata who di sini yang kita ganti menjadi kata which ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam soal ini, teman-teman, jawabannya itu yang C. Nah, who-nya yang salah, kita ganti dengan which. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu beneran sudah paham ya dengan pembahasan kita yang sebelumnya, maka teman-teman pasti akan bisa menjawab soal yang tadi itu cuma 5 detik aja. Teman-teman cukup cek sebelum who udah tepat atau belum. Nah, di sini saya punya 2 contoh soal lagi. Silahkan coba teman-teman jawab ya. Nah, jawabannya boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman juga bisa langsung di kolom komentar saja ya. Nanti akan kita jawab satu-satu. Oke. Nah, di sini ada 2 soal ya, teman-teman ya. Nah, ini soal yang pertama. Biasa, saya kasih waktu 5 detik saja ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita masuk ke soal yang kedua. Silakan dibaca dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai bertemu lagi di segmen 5 detik jawab soal TOEFL selanjutnya.